Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Yayasan Islamic School Harapan Mulia, yang terhormat Kepala Sekolah Divisi TK, SD, SMP, SMA Islamic School Harapan Mulia, yang terhormat Bapak Ibu Staf Guru Islamic School Harapan Mulia, dan yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Asyur. Agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya, pengajian silaturahmi, tema Tafsir Ibnu Katsir, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Asyur. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, nikmat Allah luar biasa dalam hidup kita. Tak mampu kita menghitungnya. Nikmat hidayah yang paling besar yang menjadikan semua hidup kita ini lebih baik. Nikmat hidayah ini merupakan nikmat spesial dari Allah, dan kita mendapatkannya harus senantiasa menjaga dan mensyukurinya. Kita bersama berkumpul di sini, di antaranya adalah dalam rangka untuk menjaga nikmat hidayah ini. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam hidayah Allah. Allah tuntun dalam setiap langkah hidup kita. Allah ridhai setiap harapan dan keinginan kita. Dan moga-moga sampai akhir hayat kita mendapatkan kehidupan yang baik dan husnul khatimah. Yang saya hormati para sivitas Sekolah Harapan Mulia, bagi kita belajar merupakan ciri dari generasi Rabbani. Kuntum Rabbaniyin, kata Allah. Kalianlah generasi yang Rabbani. Yu'allimuna al-kitaba wa ma kuntum bihi tadrusun. Kalian belajar dan kalian tetap belajar. Apalagi sebagai seorang wali atau seorang orang tua, ya, maka belajar ini merupakan hal yang niscaya kewajiban utama, sebab tugas-tugas kita sebagai orang tua begitu beratnya, membutuhkan pemahaman, pengetahuan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan memberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak kita semua, insyaallah. Al-Quran merupakan panduan hidup kita. Kepadanya semua kembali permasalahan kita. Tetapi apakah semua kita mampu mengembalikan masalah kita kepada Al-Quran? Maka jalannya adalah memahaminya, mempelajarinya,
Karena tidak mungkin ada orang yang bisa mengembalikan masalahnya pada Al-Quran jika dia tidak memahami isi Al-Quran. Kita membahas tafsir pada kesempatan ini dan kita awali dengan tafsir ayat yang kita hafal, yaitu surah Al-Fatihah. Maka kalau Anda ingin menikmati keislaman kita, maka nikmatilah keislaman kita itu dengan memahaminya, dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Karena nikmat Islam ini tidak akan didapatkan kecuali bagi mereka yang telah merasakannya. Alhamdulillah, saya sudah menyampaikan secara global ya surah Al-Fatihah itu. Dia surah yang tidak pernah diturunkan oleh Allah di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Fatihah ini adalah the seven Islamic habit, 7 ayat yang wajib menjadi habit kita, kebiasaan harian kita. Al-Fatihah ini juga yang menjadi inti dari isi Al-Quran. Al-Fatihah ini juga yang menentukan keabsahan ibadah kita. La salata liman lam yaqra illa bi Fatihatil Kitab. Dan surah Al-Fatihah ini isinya begitu luar biasa karena ia kesimpulan dari ayat awal sampai akhir Al-Quran. 7 ayat itu, pertama kita bahas tentang the power of basmalah. Bagaimana kekuatan bismillah itu menjadi sebuah power bagi kita, karena bismillah itu kunci keberkahan hidup kita. Bismillah itu yang menentukan keikhlasan kita. Bismillah itu yang menentukan ketawakalan kita. Bismillah itu pula yang menuntun kita untuk terjaga dari apapun yang akan mencelakai dan menggoda kita. Maka bismillah ini merupakan awal yang baik dan akhir yang baik dalam hidup kita. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas ayat yang kedua. Ternyata ikhlas itu harus bahagia. Ternyata ikhlas itu harus bahagia. Ada orang yang ikhlas tapi nggak bahagia. Ibu-ibu sebagai istri ikhlas nggak? Ikhlas, tapi belum tentu bahagia. Halo? Jika dirimu ikhlas, apakah pasti bahagia? Belum tentu. Kita akan telah ulang keikhlasan kita ya. Kenapa keikhlasan kita tidak membahagiakan kita? Ternyata keikhlasan itu tidak sekedar karena Allah, tapi harus dengan Allah. Ya. Keikhlasan itu bukan semata karena Allah, tetapi harus senantiasa bersama Allah. Kita selama ini ikhlas, tetapi lupa Allah. Mana bisa ya? Ustaz lillahi ta'ala Pak Ustaz, tapi susah zikirnya. Hanya mengatakan saya ikhlas, apalagi kalau sampai diucapkan saya ikhlas. Padahal surah Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas di dalam surah itu, menunjukkan bahwa keikhlasan itu tidak usah diucapkan, tapi dibuktikan dengan ketulusan kita. Maka kita akan membahas tentang Alhamdulillah. Kalau basmalah itu adalah rahasia keberkahan hidup, maka ia menjadi dasar utama dari semua kebahagiaan kita. Jangan cari kebahagiaan dulu, tapi carilah keberkahan dulu. Anda berkah pasti bahagia, tapi Anda bahagia belum tentu berkah. Anda alhamdulillah belum tentu basmalah, tapi kalau Anda basmalah, insya Allah alhamdulillah. Nah, bagaimana keutamaan mengucapkan alhamdulillah dan keutamaan merealisasikan alhamdulillah dalam hidup kita? Dalam kitab Zuhud Ibnu Mubarak, ya, Imam Sa'ad bin Jubair berkata, sungguh orang yang pertama dipanggil ke dalam surga adalah orang yang selalu memuji Allah. Pertama ya, kenapa kita bahas alhamdulillah? Ternyata yang pertama kali dipanggil oleh Allah masuk surga itu orang yang paling banyak bersyukur.
orang yang paling banyak mengucapkan alhamdulillah? Antum, kita biasanya mengucapkan alhamdulillah itu ada waktu-waktunya ya. Ya paling ramai alhamdulillah itu tanggal berapa? Hah? Tanggal 5 ya? Ada apa dengan tanggal 5? 25. Ada apa dengan tanggal 25? Masya Allah ya. Begitu sulitnya alhamdulillah. Harus menunggu waktu. Masya Allah ya. Banyak sekali di dalam Al-Quran perintah mengucapkan alhamdulillah. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan, bihamdi rabbik. Jadi memuji Allah itu dengan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu untuk Allah. Tapi efeknya pada kita. Alhamdulillah itu untuk Allah. Tapi efeknya pada kita bahagianya. Tetapi di dalam ayat ini tidak cukup dengan alhamdulillah. Tetapi wa'bud rabbak. Orang yang bersyukur itu manakala memperbaiki ibadahnya. Nah kita ini kadang-kadang tapi mungkin nggak ada di sini ya. Kalau orang sana itu syukuran, itu banyak jalan-jalannya, banyak makan-makannya. Itu makna bersyukur di sana. Sana ya, sini sama. Kalau Rasulullah itu bersyukur sampai bengkak kakinya karena ibadahnya. Ketika Nabi dilihat oleh Aisyah sampai bengkak kakinya karena panjangnya berdirinya. Karena Nabi itu biasa sholat surahnya Al-Baqarah. Pernah sholat satu rakaat Al-Baqarah selesai, ditunggu gitu ya. Setelah selesai Al-Baqarah itu nyambung ke Ali Imran. Masya Allah. Ditunggu lagi nyambung ke An-Nisa. Kalau ibu-ibu diajak sholat sambil surahnya itu ya, cocoknya ngambil bantal itu. Akhirnya Nabi pun kakinya bengkak-bengkak. Aisyah pun menangis melihat kekasihnya mengalami itu. Nah, maka Aisyah mengatakan, "Ma'baluka ya Habibi, ada apa dengan wahai cintaku? Kenapa demikian?" Ibu pernah ngomong begitu sama suami. "Ma'baluka ya Habibi, ada apa dengan wahai cintaku?" Gitu. Coba angkat tangan ibu yang pernah berkata gitu sama suaminya. Astagfirullah. Kenapa itu mas? Maka Nabi katakan, bukankah kau kata Aisyah, orang yang sudah dijamin masuk surga, dosamu yang lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah. Mengapa sampai sebegininya engkau ibadah? Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang luar biasa, dahsyatnya. Afala akuna abdan syakur. Afala akuna abdan syakur. Salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan banyaknya ibadahku ini? Jadi ternyata makna bersyukur itu memperbaiki kualitas ibadah. Jadi makna bersyukur itu memperbaiki kualitas ibadah. Maka dalam ayat ini, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Setelah kita memuji Allah bihamdi rabbik, setelah kita memuji Allah, kewajiban kita selanjutnya adalah memperbaiki ibadah kita. Istiqamah bersyukur itu susah apa mudah itu? Apa yang membuat kita sulit bersyukur? Halo? Apa yang membuat kita sulit bersyukur? Karena terlalu menikmati. Orang yang menikmati itu susah bersyukur. Karena dia fokus pada nikmatnya, nggak fokus pada zat yang memberikan nikmat itu. Ibu, kita ini lebih sibuk dengan nikmat Allah atau sibuk dengan Allah yang memberikan nikmat? Oh, kita sibuk dengan Allah yang memberikan nikmat ya? Masya Allah, luar biasa ini. Halo? Kita sibuk kalau dikasih duit oleh suami, fokus pada suamimu atau fokus pada duit yang dikasih?
Fokus pada suami ya. Nggak lihat duitnya berapapun ya. Mas kok segini? Nggak gitu kan? Enggak ya? Nah, kalau udah begitu itu bukan namanya menikmati tapi mensyukuri. Mensyukuri itu ketika ia fokus kepada yang memberi nikmat, bukan fokus kepada nikmatnya. Orang yang mensyukuri itu nggak cerewet, ya, nggak melihat nikmatnya, nggak mengukur, tetapi bagaimana ia menghargai pemberian nikmat yang diberikan padanya. Orang yang bersyukur itu ketika ia memanfaatkan apa yang diberi itu untuk wujud kesetiaannya kepada yang memberi. Maka semestinya semua nikmat Allah ini modal kita untuk taat pada Allah. Ya. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Berapa kali diucapkan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman 31 ya? Kalau tidak salah. Apa ayatnya? Ayyi ala, nikmat mana lagi yang kamu? Ibu-ibu, perempuan masuk neraka itu bukan karena ibadahnya yang salah atau kurang. Ibu-ibu itu paling hebat zikirnya, paling khusyuk doanya. Kalau salatnya khusyuk belum tentu, tapi doanya yang paling khusyuk. Ibu mana lebih khusyuk, ketika berdoa atau ketika sholat? Ketika sholat biasanya kemana-mana gitu ya. Kunci yang dilupakan ingat gitu ya. Utang orang lain yang juga belum ditagih ingat gitu ya. Tapi pas doa, Masya Allah, sambil nangis. Tetapi apa kata Nabi ketika Isra dan Mi'raj? Kenapa wanita itu banyak di neraka? Di antaranya karena kurang bersyukur. Liqillati syukri li zawjiha. Kenapa wanita banyak yang di neraka ya Jibril, kata Nabi pada malaikat Jibril? Karena minimnya rasa terima kasihnya pada kebaikan suami. Minimnya rasa terima kasihnya pada kebaikan suami. Ibu-ibu kalau dikasih sesuatu oleh suami, jawabnya apa? Gimana cara mengucapkan terima kasih pada suami? Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau dihidangkan kopi panas pagi-pagi dan sarapan pagi oleh istri, gimana jawabnya? Kasih sayang. Kasih sayang. Perempuan itu sangat membutuhkan pengakuan dan apresiasi. Sebanyak apapun duit dikasih perempuan, kalau dia tidak dipuji dan dirayu, itu nggak sempurna cintanya. Makanya bapak-bapak jangan cuma ngasih duit, ya, tapi ngasihlah janji-janji palsu, ya. Asal itu membahagiakan. Boleh nggak bohong sama istri? Ya. Boleh nggak bohong sama istri? Oh, pertanyaannya salah. Boleh nggak mencuri uang suami? Boleh nggak curi uang suami? Boleh nggak bohongi istri? Dalam Islam itu, bohong itu ada 3 yang dibolehkan. 1, bohong ketika peperangan untuk siasat mengalahkan musuh. Yang kedua, bohong ketika ingin mendamaikan 2 orang yang berselisih. Ada 2 sahabat kita berselisih, meskipun dia nggak nyampein salam kepada musuhnya itu, kita pura-pura tadi lo dia nyampein salam untuk kamu, makasih. Hanya untuk mendamaikan mereka, kita punya ikhtiar untuk itu. Yang ketiga, bohong dalam rangka membahagiakan istri. Mas, jawab apa? Jadi apa bohong berikutnya yang boleh? Membohongi istri asal dalam rangka untuk membahagiakan. Misalkan istri habis mandi, Masya Allah, apa mas? Gempa ya? Enggak. Kok ada ya perempuan secantik ini
mau sama aku. Orang perempuan kan hobi dibohongi ya. Kenapa ya kau bahagia dirimu meskipun kamu tahu itu bohong? Meskipun dirimu syarbet, itu mulutnya itu, tapi hatinya wow. Memang jangan pernah percaya pada jangan pernah percaya pada omongan buruknya perempuan. Karena emosinya itu tidak sama dengan kebaikan isi hatinya. Jadi kalau perempuan marah, tidak seperti itu isi hatinya. Apa buktinya? Kalau dia menurut suaminya keluar, kalau suaminya keluar itu diintip lagi. Itu menunjukkan bahwa dia sebetulnya nggak begitu maunya. Kalau kata istri itu, kamu saja keluar, maksudnya dekat pada. Kebalikannya ya. Jadi semakin kita disuruh pergi, semakin kita dekat. Itu maksudnya. Jadi jangan pahami. Nah, kecuali omongan laki-laki. Nah, omongan laki-laki itu asli. Asli. Makanya dia punya kekuatan hukum. Gak ada ceritanya perempuan menceraikan, karena gak ada kekuatan hukum omongannya. Meskipun saya nggak bisa bayangkan ya, seandainya omongan perempuan itu bisa bermuatan hukum, kita bisa diceraikan 17 kali sehari. Iya, sibuk nanti pengadilan itu, ya, bolak-balik dalam sehari bisa 4 kali kita ke pengadilan. Suami pulang sholat asar, stop, dia masuk. Aku ceraikan kamu. Ya, alhamdulillah. Apa tanda-tanda kita tidak bersyukur? Tanda-tanda kita tidak bersyukur itu adalah kalau terlalu banyak curhat masalah kita. Saya nggak paham ya, karena saya bukan wanita ya. Katanya sih, kata wanita sana itu, kalau kita curhat itu puas. Iya kan? Setiap ada masalah, kalau kita ceritakan kita puas. Bahkan yang mendengarkan cerita kita itu sampai menangis mendengarkan cerita kita. Meskipun setelah kita tanya dia kok menangis kenapa, ternyata masalah kita sama. Mungkin jadi empati atau setia pada kita. Laki-laki juga banyak begitu ya, hobi curhat. Nah, Allah kemudian ingatkan kita dalam surah Al-Adiyat ayat 6, innal insana li rabbih lakanud. Hasan Al-Basri menjelaskan makna ayat ini. Orang yang kanut adalah yang terus-menerus menghitung-hitung musibah demi musibah, lantas melupakan nikmat Allah dalam hidupnya. Kalau kita terlalu fokus kepada musibah hidup kita dan kemudian menyebarkan dan menceritakannya, maka itu diantara tanda-tanda kita itu gak bersyukur pada Allah. Jadi syukur kita kepada Allah adalah apabila kita hanya manja kepada Allah, apabila kita hanya hobi innama ashku bathi wa huzni ilallah, apabila kita hanya banyak mengadu kepada Allah daripada mengadu pada manusia. Kita ini lebih manja pada Allah atau lebih manja pada manusia? Lebih manja pada Allah. Masya Allah. Idealis semua jawabannya. Wallahu a'lam ya, apakah realistis gitu ya. Kemudian apa yang membuat kita sulit bersyukur? Yang membuat kita sulit bersyukur itu karena ego ya, jaim. Sulit untuk berterima kasih kepada orang yang baik pada kita. Attitude yang baik itu adalah kalau Anda menerima kebaikan orang, di antara doanya, ya Allah jangan Engkau wafatkan aku sebelum aku membalas kewajiban kebaikan orang ini. Ya Allah, jangan matikan aku sebelum aku membalas kebaikan orang ini. Kuatkan aku, mampukan aku, berikan aku rezeki agar aku membalas kebaikan orang ini. Setiap kita mendapatkan kebaikan orang, berdoalah moga Allah membalas kebaikan orang itu, dan berdoalah moga Anda dikuatkan oleh Allah untuk membalas kebaikan orang itu. Kita ini selalu puas sekedar mengucapkan terima kasih. Halo? Kayaknya kita udah bersyukur ya kalau kita mengucapkan makasih ya, puas. Gak punya perasaan berhutang. Mohon maaf.
Orang bersyukur itu bukan sekedar thank you, jazakumullah, makasih. Orang bersyukur itu apabila dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, balaslah kebaikan dia dengan yang lebih banyak, lebih baik, dan mampukanlah aku untuk membalas kebaikan dia. Jangan berhenti menerima kebaikan orang dengan hanya ucapan terima kasih, tapi Anda tidak bersemangat untuk membalas kebaikan orang. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia mustahil bisa bersyukur pada Allah. Halo? Masih ingat? Orang-orang yang banyak jasanya dalam hidup kita. Masih ingat? Coba untuk doakan mereka. Ya Allah, balaslah kebaikan orang ini. Ibu kita sosok yang luar biasa, keikhlasannya, pengorbanannya, ketulusannya. Ayah kita orang yang hebat, Masya Allah. Dia tidak mampu mengucapkan kata cinta, tapi hanya bisa membuktikan cintanya dengan sikapnya. Guru kita yang awal kali ngajarin alif ba ta za kepada kita, kemana mereka saat ini? Bagaimana kondisinya? Sehatkah dia? Kapan kita doa khusus untuk mereka? Kalau kita fokus pada kebaikan orang dalam hidup kita, insya Allah kita nggak akan sempat memikirkan orang yang buruk pada kita. Kalau kita fokus pada semua orang yang baik pada kita dan berjanji untuk membalasnya, kita tidak akan pernah terpikir pada orang yang buruk sama kita. Karena nggak penting itu dipikir, ya. Yang dipikir itu kalau kita punya hutang. Kalau kita punya piutang, tak usah dipikir. Ya. Nah, waktu itu kenapa kita selalu bersyukur? Karena pilihnya banyak, ya kan? COD harganya berapa? 300. Dikasih suami pagi itu 200. Kecewa enggak? Hah? Udah dilacak ini kirimannya, hari ini nyampe, ya. COD 300.000. Tahu-tahu minta duit sama suami cuma dikasih 200. Sebetulnya duitmu ada, cuma pinginnya. Ini hebatnya perempuan. Belum tentu perempuan minta itu nggak punya duit. Mas, bisa jadi lebih banyak duitnya di kantong daripada di kantongmu, tetapi tetap aja dia minta. Makanya kasih dia duit, ambil lagi duit di kantongmu. Jadi kita ini man la yashkurul qalil la yashkurul katsir, katanya. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia sulit untuk mensyukuri yang banyak. Jadi kenapa kita ini sulit mensyukuri yang banyak? Karena kita tidak mensyukuri yang sedikit. Alhamdulillah mas, ya cukup ya. Alhamdulillah mas, gitu ya. Kok segini? Itu biasa ya. Nah, kita ini Allah berikan nikmat luar biasa. Kadang sesuai dengan harapan, kadang juga tidak sesuai dengan harapan. Makanya harapan itu harus mulia. Makanya namanya harapan mulia. Kok sih itu ya? Ya memang begitu. Kemudian kita tidak sekedar itu membuat kita sulit bersyukur. Sulit alhamdulillah. Kadang-kadang alhamdulillah cuma di bibir. Hati masih wow. Kadang-kadang alhamdulillah cuma di bibir, tapi di sikap, gestur belum tentu. Apa di antaranya yang membuat kita sulit untuk bersyukur? Ya mohon maaf ya.
sulitnya kita bersyukur itu salah satu penyebabnya adalah tidak hati-hati dalam bab makanan. Tidak hati-hati dalam bab makanan. Kadang-kadang makanan itu zatnya haram atau sumbernya haram. Karena makanan itu ada dua yang membuat dia haram. Sumbernya atau zatnya. Kalau sumbernya dari usaha yang tidak halal, apakah dia riba, apakah dia penipuan, apa dan sebagainya. Bisa jadi wujudnya halal, tetapi caranya haram. Maka di antara yang membuat kita itu sulit bersyukur adalah karena kita makan makanan haram. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal. Kalau kita suka makan yang halal, maka kita akan mampu mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau kita makan makanan yang haram, maka kita sulit untuk bersyukur pada Allah. Yang membuat kita mudah bersyukur adalah tatkala yang masuk ke dalam mulut kita ini sesuatu yang halal. Kedua, yang membuat sulit kita bersyukur ini karena salah kaprah tentang dunia. Dianggap dunia ini tempat kita menikmati kebaikan kita. Iya. Pernah nggak ngomong gini sama suami? Mas, kurang baik apa kepada? Nggak pernah ya? Lalu? Pernah nggak ngomong gitu sama temanmu? Kurang baik apa kepada dia? Kalau Anda demikian, itulah yang membuat kita susah untuk bersyukur. Karena kita anggap dunia ini tempat pembalasan. Dunia ini tempat kita berbuat baik, bukan tempat kita menikmati kebaikan-kebaikan kita. Ya, dunia ini tempat kita berbuat baik, bukan tempat kita menikmati kebaikan-kebaikan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan ini akan kita petik nanti di sana. Makanya jangan coba-coba berbuat baik dan menuntut balasannya di dunia. Disitulah kunci kenapa kita banyak kecewa. Pernah kecewa pada suami? Halo, pernah kecewa pada suami? Apa sebabnya coba? Karena kamu tidak merasa dia tidak membalas kebaikanmu. Pernah kecewa sama istri? Laki-laki kecewa sama istri gak diungkapkan, cuma wajahnya saja mendung. Ya. Jadi kalau ngomong susah, ya, tetapi sikapnya aja yang kadang-kadang dibaca. Sumber kekecewaan kita selama ini sebetulnya adalah ketidakikhlasan kita. Sumber utama kekecewaan kita adalah ketidakikhlasan. Makanya kita berusaha untuk ikhlas. Jangan mengharap balasan di dunia. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Ujungnya itu puasanya jadi syakir. Orang bersyukur itu manakala ia berharap balasan Allah kepadanya nanti di yaumul akhir dengan ridha dari surganya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Berbuatlah kalian, beramallah kalian, dan cukuplah Allah yang menjadi penilai kebaikan. Jadi sudah kurang manja kita ini ya. Dan kita juga ingin setiap kebaikan kita harus wajib dibalas. Disitulah sumber kekecewaan kita sebetulnya. Kekecewaan itu berawal dari ketidakikhlasan. Apalagi kadang-kadang kita ingin dia membalas dengan sesuatu yang mustahil dia miliki. Semestinya dia ya terima kasih ke, dan hanya nggak mungkin pada laki-laki. Laki-laki itu kadang-kadang jaim juga ya. Tapi kalau perempuan, yang sulit bagi perempuan itu terima kasih apa minta maaf. Yang sulit bagi laki-laki, bagi perempuan itu minta maaf apa terima kasih? Ini minta maaf deh ya. Minta maaf itu nunggu waktu lebaran. Kalau terima kasih kapanpun bisa diucapkan, tapi untuk minta maaf nunggu waktu. Kalau saya sama istri saya
sudah bilang, maaf Bu, insya Allah telah mendahului salah. Pernah ngomong itu sama istri, Mas? Maafku telah mendahului salah. Jangan khawatir deh. Karena perempuan itu, ya, minta maafnya itu bukan dengan kata-kata. Perempuan itu minta maafnya dengan perbuatan. Jadi kalau sudah istri kita membawain kita kopi, itu minta maaf. Ya. Kalau sudah perempuan itu melayani suaminya, itu minta maaf itu. Kalau sudah perempuan menyajikan makanan untuk suaminya, ya itu minta maaf itu. Ya boleh lagi suami menuntut dengan kata-kata, wahai suamiku, maafkan aku, sampai kiamat itu enggak. Susah itu perempuan itu. Karena perempuan itu minta maafnya dengan perbuatan. Kalau laki-laki dengan kata-kata. Meskipun harus dia ulang-ulang lagi, karena berulang-ulang lagi dia melakukan kesalahan. Karena kadang-kadang laki-laki itu istiqamah dari kesalahannya. Jadi itu yang membuat perempuan itu capek memaafkan. Kalau sudah berulang-ulang. Jadi berbuat baik mengharap balasan dari Allah, bukan mengharap balasan dari kebaikan orang lain. Jadi yang membuat kita sulit bersyukur itu, sudah berharap balasan itu di dunia, berharap balasan itu juga dari manusia. Ya. Berharap balasan itu di dunia, boleh nggak kita berharap balasan Allah di dunia? Halo? Boleh nggak kita berharap pada Allah, balasan kebaikan kita? Ya Allah, aku tahajud semalam. Ya, tolong ya Allah ya, balas hari ini ya Allah ya, cukup 300.000 aja ya. Boleh nggak? Sudah nggak boleh berharap balasan di dunia, nggak boleh juga berharap balasan dari manusia. Itu yang membuat kita bersyukur. Nah, berikutnya, kenapa kita susah bersyukur? Sombong, takabur. Setiap orang sombong itu nggak mungkin dia bisa bersyukur. Orang sombong itu orang yang sulit bersyukur. Sombong itu ada dua kata Nabi. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran atau meremehkan orang lain. Sombong itu banyak ya. Wala tamshi fil ardi maraha dalam surah Al-Isra ayat 37. Sombong itu terjadi kenapa? Ada 4 yang menyebabkan kita sombong. Karena punya kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan kedudukan, dan kelebihan apa yang keempat? Harta, kedudukan, ilmu. Yang keempat apa? Kelebihan wajah. Ada lagi yang kelima kalau begitu, kelebihan pertemanan. Awas, aku punya teman polisi. Iya, mentang-mentang dirimu banyak teman bestinya orang kaya-kaya. Gaya padahal kamu gak punya apa-apa. Pas ketemu sama temenmu, penyesuaian gitu ya. Lihat sepatunya, lihat tasnya, ya nggak apa-apa. Ya, ke jalan Tengku Umar dari second hand gitu ya. Yang penting bermerek. Sepatu saat ini kan alhamdulillah ya. Saya terkejut ada teman beli sepatu second itu 11 juta. Kemarin waktu pandemi anggota pengajian saya garage sale. Saya nggak kebayang ya, ada tas second 60 juta. Saya bilang, ini aslinya berapa? Ada mereknya ayam kremes itu. Ya? Apa itu? Ya itulah itu ya. Tahu-tahu secondnya berapa? 60. Barunya berapa Bu? Itu coba lihat Ustaz, surat piagamnya itu, sertifikatnya di situ 156 gitu, 156 juta. Jadi ibu yang ibu bawa ke pengajian itu 156 juta tasnya top. Jadi orang itu jalan itu ya, itu 1,5 M. Jadi jalan itu 1,5 M. Karena apanya?
kalian apa-apa. Cincin. Ya Allah. Arloji suaminya digaras sama ya, 70 juta, barunya 210. Kapan pingin Pak Reza ya punya jam yang segitu ya? Ya insya Allah masuk surga apapun ada ya. Berdoalah masuk surga semuanya ada. Jangan sombong ya. Jadi punya teman banyak, punya ilmu banyak, punya harta banyak, kedudukannya tinggi, kadang-kadang kita sombong. Iblis gara-gara sombong dia nggak bersyukur. Iblis gara-gara sombong dikeluarkan dari surga. Kita belum masuk surga sudah sombong duluan. Gimana ya? Nah, kenapa kita sulit bersyukur? Karena godaan setan. Memang setan ini setan lagi gitu. Tapi setan itu yang kelima. Yang pertama 4 dirimu, 4-nya 1 cuma setan. Kadang-kadang kalau kita bermasalah, ini Ustaz, saya nggak kuat godaan setan. Bukan godaan setan. Setan itu nomor 5. 1 sampai 4 hawa nafsumu. Lebih sulit menghadapi hawa nafsu apa menghadapi godaan setan? Ya, yang susah itu hawa nafsu itu. Gimana cara menundukkannya? Alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya agar kita mampu bersyukur? Jangan sampai kita menyambut pagi kecuali dengan kalimat bihamdi rabbi. Dengan rasa tulus bersyukur pada Allah. Ya. Nah, bersyukur itu bukan sekedar bersyukur, tapi juga minta ampun. Tidak. Sehingga bagaimana kemenangan didapatkan oleh Rasulullah dalam Fathu Makkah, tetapi di saat itu bukan sekedar alhamdulillah, tapi juga istighfar. Kita kalau dapat arisan, alhamdulillah apa istighfar? Ibu, kalau dapat arisan 120 juta, itu istighfar apa alhamdulillah? Kok ada ya orang bahagia berhutang gitu? Ya jangan sampai kita cukup alhamdulillah, tapi pastikan juga diakhiri dengan astagfirullah. Idza ja'a nasrullahi wal fathu ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Selesai salat, ucapan apa yang pertama kali diucapkan? Astagfirullah. Padahal kita selesai melakukan kebaikan ya. Nah kita ini kadang-kadang hobi istighfar pas buat salah. Nah orang bersyukur itu bukan sekedar pada saat dia salah mengucapkan istighfar, tapi pada saat di puncak-puncaknya ia mendapatkan nikmat Allah, ia pun istighfar pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini tidak ada zikir yang paling baik. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Ada 30 kebaikan kalau kita mengucapkan alhamdulillah dalam hadis sahih ini ya. Kemudian kalau kita membiasakan ucapan alhamdulillah, barang siapa yang merutinkan membaca alhamdulillah, maka berbagai kebaikan akan terus menyertainya. Dan barang siapa yang merutinkan istighfar, maka akan buka pintu-pintu rezeki yang tertutup untuknya. Jadi cara kita bahagia adalah dengan bersyukur. Ada berapa hal yang membuat kita ini juga sulit bersyukur ya. Ketika kita salah memaknai nikmat. Ibu, Bapak, nikmat itu apa sih? Yang disebut nikmat itu? Yang disebut rezeki itu apa? Halo? Coba ya, definisi rezeki itu adalah sama-sama segala sesuatu yang bermanfaat, itulah rezeki. Apa makna rezeki itu? Segala sesuatu. Kira-kira ilmu itu rezeki apa tidak? Iman itu? Teman baik itu? Oh kamu gak merasa kaya? Bermanfaat. Ya. Enggak. Kalau kita katakan bahwa itu semua rezeki, kenapa dia nggak merasa kaya? Sudah banyak teman baik,
kuat imanmu, banyak ilmumu, tapi kenapa kita nggak merasa kaya? Kalau merasa kaya, kalau sudah saldonya banyak. Disinilah salah kita di dalam memaknai nikmat Allah. Karena Anda mengatakan nikmat itu kalau finansial. Alhamdulillah. Saya ingatkan terakhir ini karena ini penting. Jangan salah memaknai nikmat. Dan jangan salah memanfaatkan nikmat. Jangan salah memahami nikmat. Dan jangan salah memanfaatkan nikmat. Karena nikmat itu hanya untuk mendekat kepada yang memberikan nikmat. Fungsi nikmat itu hanya untuk mendekatkan kita kepada yang memberi nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kami sampaikan kepada Ustadz Nur Asyur. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan, hanya satu penanya. Silahkan kepada ibu bapak yang ingin bertanya. Tunggu di PLN. Silakan, kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Monggo ibu-ibu. Oh, kayaknya sudah bersyukur semua ya. Jadi nanti kalau pulang lihat suami, alhamdulillah. Lihat anak, lihat rumahmu, kos-kosan bukan rumahmu itu ya. Yang penting, masya Allah. Alhamdulillah. Silakan kalau ada satu pertanyaan. Baik. Acara terakhir yaitu doa bersama yang langsung akan dipimpin oleh Ustadz Nur Asyur, sekaligus menjadi penutup pada kegiatan pengajian hari ini. Ibu yang dimuliakan Allah, kita awali dan kita akhiri dengan doa. Tadi kita berdoa dengan basmalah dan alhamdulillah. Maka kita tutup juga dengan doa. Doa merupakan hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah. Semoga Allah mengijabah semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu. La ilaha illa antal mannan, badi'us samawati ya zal jalal wal ikram. Ya hayyu ya qayyum, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Nikmat-Mu tak mampu kami hitung ya Allah. Nikmat nafas kami, nikmat hidup kami, nikmat rezeki-Mu ya Allah, nikmat hidayah-Mu ya Allah, tak mampu kami sebutkan semua. Tetapi ya Rahman, meskipun nikmat-Mu tak mampu kami hitung, tapi mengapa dosa-dosa kami pula ya Allah tak mampu kami hitung. Kami nikmati nikmat-Mu, tapi pula kami nikmati dosa-dosa kami kepada. Terlalu banyak ya Allah nikmat-Mu kami jadikan modal untuk maksiat kepada. Terlalu banyak ya Allah nikmat-Mu kami manfaatkan untuk melanggar aturan. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami ya Allah. Begitu panjang usia kami ya Allah, tapi baru secungil dari nikmat usia ini kami manfaatkan untuk taat kepada. Kami tahu ya Allah Al-Quran itu
nikmat yang terindah dalam hidup kami. Tetapi kami lebih asyik dengan nikmat yang melupakan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Rahman, bimbing hati kami ya Allah. Ya Allah, tuntun kami ya Allah untuk lebih banyak mengingat-Mu, untuk lebih banyak bersyukur pada-Mu, untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kami kepada-Mu. Begitu disiplinnya kami ya Allah ketika urusan dunia dan manusia, tapi begitu lalainya kami ya Allah ketika itu urusan-Mu. Kami tahu ya Allah, zuhur itu jam sekian, asar itu jam sekian, maghrib itu jam sekian. Tapi kenapa kami tidak bisa disiplin datang kepada-Mu, menjemput anugerah-Mu, cinta-Mu, senyum-Mu? Tapi na'udzubillah ya Allah, ketika manusia berjanji kepada kami yang menguntungkan dunia kami begitu disiplin dan on time untuk datang menemui. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb, yang salah kaprah tentang nikmat ini. Padahal nikmat iman, nikmat terbaik yang Kau berikan daripada semua nikmat dunia yang menjadi fasilitas hidup kami untuk menikmati kebersamaan dengan. Ya Allah, kuatkan kami ya Allah untuk menghadapi setiap ujian yang Kau berikan, ujian kesenangan ya Allah. Pantaslah Nabi kami Rasulullah Muhammad SAW pernah menangis dan mengkhawatirkan kami. Ya Allah, aku khawatir ya Allah jika umatku mendapatkan nikmat dunia. Aku khawatir mereka lalai dan terlena ya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita tak satu pun yang datang kepada kita kecuali kita syukuri, yang akan senantiasa menguatkan ketaatan kita, yang akan senantiasa memperbanyak manfaat kita. Mudah-mudahan nikmat ini akan ditambah oleh Allah kepada kita dalam berupa nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat sahabat-sahabat yang baik, dan nikmat-nikmat rezeki yang mampu kita jadikan sebagai pahala kita insyaallah. Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada pengajian hari ini, dan kami memohon maaf apabila ada salah atau kekurangan pada penyelenggaraan pengajian pada hari ini. Marilah kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada